semua sajian guritanya sudah siap untuk disantap. Selamat pagi. Kalau dengar kata cumi-cumi, pasti yang terbayang hewan laut dengan tentakelnya ya. Eits, tunggu. Atau malah yang kebayang cumi goreng tepung. Ah, itu sih dulu banget. Sekarang ada nih kuliner berbahan dasar cumi-cumi yang lagi hits. Namanya Giant Squid. Di sini kita bisa memilih ukuran cumi-cumi mulai dari ukuran L, XL sampai double XL yang panjangnya mencapai 30 cm. Wow, gede banget. Wah, pemirsa, ini dia nih cemilan cumi-cumi hits yang kekinian banget. Ini jumbo, ukurannya XXL, udah kayak baju ya, panjangnya tuh 30 cm. Ini tinggal kita goreng ya Mas ya? Oke. Ayo kita bikin. Bikinnya gampang kok. Lumuri cumi-cumi yang sudah dibersihkan dengan tepung basah, lanjut ke tepung kering. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan cumi goreng yang super crispy. Ini dia nih, udah siap goreng. Ini masukin ya Mas? Masukinnya gimana? Beginiin. Bener nggak sih nih? Lanjut goreng. Agar bentuk cumi-cuminya tetap cantik dan gak melengkung, tekan menggunakan alat penggorengan. Tapi gorengnya berapa lama sih? 2 menit cepet ya? Tapi nggak awet gitu Mas kalau cumi. Tapi masih cepet matang ya. Kalau sudah, tinggal dibumbui. Kali ini kita pilih rasa seaweed alias rumput laut. Biar makin mantap, taburi dengan keju mozzarella. Kemudian bakar sampai kejunya meleleh. Udah kebayang ya enaknya. Ini mau, Mas, banyak banget sih. Jadi apa, salt and pepper ya? Iya, salt and pepper sama Cabai. Sekarang tren kuliner berukuran jumbo emang lagi happening banget. Cita rasa gurih, porsi besar, dan harga yang terjangkau membuat pelanggan terus berdatangan. Apalagi olahan cumi-cumi seperti ini masih jarang. Kalau untuk dagingnya sendiri pastinya nggak alot karena kita sortir, maksudnya kayak kan cumi itu agak sedikit susah ya. Jadi benar-benar kita quality control gimana biar customer tuh makan nggak alot karena kan yang image mereka tuh biasanya cumi itu alot gitu kan. Sambutan yang baik membuat bisnis kuliner yang satu ini terus berinovasi untuk memanjakan lidah pelanggan. Kalau dulu cuma ada varian rasa original dan rumput laut, sekarang sudah ada varian rasa baru yang siap jadi primadona. Namanya mentai sauce. Bahan utamanya masih sama, cuma beda di bumbunya aja nih pemirsa. Mentai sauce adalah pasta mayones yang biasa disajikan dalam olahan sushi yang dinobatkan sebagai side dish paling enak seantero Jepang. Udah jadi nih cumi-cuminya. Wah, iya enak banget ya. Langsung kita cicipin. Cuman dari mana ya? Gede banget. Kepalanya dulu kali ya. Sumpah ini enak banget. Daging cumi-cuminya itu gampang dikunyah dan gak alot sama sekali. Yang suka cumi nih pasti puas deh makan cumi ukuran XXL ini. Dan tau gak sih ternyata di samudera sana ada loh cumi-cumi ukurannya juga lebih besar, bahkan lebih besar dari ini nih. Kayak di infonya. Kita lanjut makan dulu.
lama nih kayak ngabisinnya. Tahun 2013 lalu, kru film Jepang berhasil menangkap sosok cumi-cumi raksasa di kedalaman 630 meter di bawah permukaan laut. Cumi-cumi raksasa ini memakan cumi-cumi dan ikan, bahkan ikan paus juga loh. Wih, kebayang kan besarnya semana? Ukuran cumi-cumi raksasa inilah yang dibuat sejarawan sebagai asal-muasal munculnya mitos Kraken. Kraken digambarkan sebagai makhluk laut raksasa yang panjangnya mencapai 1000 meter. Makhluk ini suka menyerang kapal menggunakan lengan-lengannya. Wujud Kraken bisa kita lihat dalam film Pirates of the Caribbean yang menceritakan petualangan kapten bajak laut eksentrik bernama Jack Sparrow. Kraken digambarkan sebagai monster yang sangat ditakuti oleh para perompak yang juga menjadi senjata andalan Davy Jones, kapten kapal perompak saingannya. Sosok Kraken sendiri emang mirip banget sama cumi-cumi raksasa ya. Persis seperti Kraken yang jarang terlihat, cumi-cumi raksasa emang jarang tampak karena hidup di laut dalam. Rupanya ukuran raksasa cumi-cumi ini turunan dari nenek moyangnya loh. Nenek moyang cumi-cumi adalah hewan purba raksasa yang ukurannya bisa mencapai 2 meter. Ilmuwan dari Universitas Yale menemukan fosil nenek moyang cumi-cumi di Maroko. Namanya Aegirocassis benmole. Hewan ini hidup 485 juta tahun lalu dan makan dengan cara menyaring air untuk mendapatkan plankton. Persis kayak paus biru dan kerang ya. Nah, kesamaan alat renangnya nih yang membuatnya diyakini sebagai nenek moyang cumi-cumi. Selain alat renang, yang khas dari cumi-cumi adalah lengan alias kaki-kakinya yang berada di kepala. Selain itu, yang khas dari cumi-cumi adalah alat pertahanan dirinya berupa tinta berwarna hitam legam. Cairan hitam ini akan disemprotkan sebagai usaha untuk melarikan diri atau mengusir pemangsa. Kalau cumi-cumi menggunakan tintanya sebagai alat pertahanan, restoran yang satu ini justru memanfaatkan tinta cumi sebagai menu andalan. Nah pemirsa, buat anda pencinta cumi, kali ini saya mau ngajakin makan mie yang spesial. Pokoknya mie-nya unik banget deh. Dan kerennya lagi, mie ini merupakan hasil kreasi pakar kuliner ternama Indonesia. Yuk masuk ke dalam yuk. Nama William Wongso, pakar kuliner ternama di Indonesia ini, jagonya hidangan Eropa dan juga Asia. Di restoran miliknya ini, kita bisa menjajal langsung kreasi sang ahli. Sesuai dengan nama restorannya, signature dish di sini adalah mie hitam yang terbuat dari tinta cumi. Adonan mie hitam terbuat dari tepung terigu, telur, daging cumi-cumi, juga tintanya yang memberikan warna hitam legam ini. Giling dulu adonannya supaya lembut dan kenyal. Selanjutnya, taburi dengan tepung terigu supaya adonan mie nggak lengket saat dicetak. Potong jadi 3 bagian supaya lebih mudah untuk dicetak. Terakhir, lanjut blansir alias masak mie sampai setengah matang. Ada banyak varian menu mie hitam yang bisa kita pilih. Menu bestsellernya adalah mie hitam aglio olio. Olahan mie hitam ini dibuat dari bawang putih, potongan cabai, minyak cabai, dan ayam bumbu Cajun. Bikinnya super gampang, cuma tumis, tumis, dan tumis. Eits, final touch-nya nih, jangan sampai lupa taburan keju parmesan. Kalau mau sensasi cumi-cumi yang lebih berasa, ada nih light cream seafood yang berisi daging cumi-cumi, udang, bawang putih, bawang bombay, serta krim.
hitamnya sudah datang semua. Ini ada olahan versi bule sama versi Indonesianya. Kalau ini ada mie goreng Jawa, yang ini ada aglio olio. Ini juga ada yang pakai krim gitu. Langsung lah kita cicipin. Nah, pemirsa, semuanya enak-enak banget. Jadi ini aglio olionya udah disesuaikan sih dengan lidah Indonesia. Jadi ada banyak potongan cabai dan juga ini saus cabai. Nah, kalau yang pengen pedes banget nih masih bisa nambah. Kalau mie Jawanya sih juga enak, cuma saya lebih suka aglio olionya. Dan kalau mie sendiri itu mie emang kenyal dan gurih banget. Soalnya kan tinta cumi itu emang mengandung asam glutamat yang bikin rasa makanan jadi gurih. Dan katanya nih, menurut penelitian, tinta cumi itu juga berpotensi untuk mengatakan asam darah putih, jadi bisa melawan tumor. Keren banget ya, udah enak, kece. Kreasi mie hitam dari tinta cumi ini sebenarnya bukan yang pertama. Olahan pasta hitam dari Italia sudah lebih dulu muncul dan menginspirasi lahirnya mie hitam. Di mie hitam kita juga memasukkan daging cuminya ke dalam si mie-nya itu. Jadi tidak hanya sekedar tintanya saja, tapi daging cuminya itu juga terkandung di dalamnya. Yap, kalau dulu tinta cumi cuma jadi limbah, sekarang udah nggak lagi. Bangsa Jepang nih yang mulai memanfaatkannya sebagai pengawet makanan. Kandungan asam linolenat dalam tinta cumi ternyata mampu menghambat pertumbuhan bakteri yang memicu proses pembusukan. Jangan kemana-mana ya, masih ada cerita seru lainnya dari keluarga cumi-cumi setelah yang satu ini.